Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang tugas akhir semester mata kuliah Statistik Universitas Askia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, one way ANOVA, serta uji t-test. Itu menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai data nilai ulangan harian matematika SD Negeri 11 Batanganai, yang mana pada nilai ini itu terdapat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk kelas A terdiri dari 15 orang siswa, dan kelas B juga terdiri dari 15 orang siswa. Jadi totalnya ada 30 orang siswa. Nah, untuk kelas A kita beri kode 1 dan sedangkan kelas B diberi kode 2. Nah, Pak Ibu, eh, untuk langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita akan buka SPSS-nya. Pada SPSS kita melihat ada data view dan ada variable view. Nah, kita buka dulu variable view. Untuk variable view-nya, kita isi dulu datanya sesuai dengan data ulangan harian siswa tadi. Nah, di sini pada data ulangan harian siswa ada kelas dan ada nilai. Nah, untuk itu di sini yang pertama kita isikan kelas. Nah, di sini kita isikan kelas. Nah, untuk kelas itu untuk tipenya kita biarkan saja numerik. Yang akan kita rubah yaitu yang desimal. Kelas ini tadi di data ada di kelas A dan kelas B dengan kode 1 dan 2. Jadi untuk 1 dan 2 ini kan tidak merupakan bilangan desimalnya. Jadi untuk desimal kita jadikan dia 0. Kemudian untuk label, sudah labelnya kita isikan juga kelas. Nah, untuk value-nya, untuk value kita ketik di sini, mungkin kita tambahkan juga value-nya dulu. Kita tambahkan. Untuk value, yang pertama kita isikan 1, labelnya kelas A. Kemudian kita tambahkan lagi. Sedangkan 2, itu labelnya adalah kelas B. Kemudian kita klik OK. Dah. Kemudian yang perlu kita rubah lagi di sini yaitu yang ini measure. Itu kita jadikan skala. Ya, kita jadikan skala. Nah, selesai untuk kolom yang pertama. Kita masuk kolom yang kedua yaitu nilai. Nilai. Nilai tetap dia numerik yaitu desimalnya. Kalau nilai itu 2 angka belakang koma berarti tetap nih kita kasih nilai 2. Labelnya kita isi itu hasil belajar, hasil belajar. Nah, ini kita biarkan saja, cuma yang ini juga kita rubah menjadi skala, scale. Dah, oke. Okay. Dah, semua untuk kolom di variable view ini sudah kita isi semua. Kita kembali pada data view. Nah, di data view kita telah melihat dua buah kolom, yaitu kolom kelas dan kolom nilai. Nah, untuk kolom kelas, kita kopikan saja dari data awal, yaitu data nilai UH Matematika SD 11 Batanganai. Ambil kode ini, itu 1 dan 2. Kita copy, kemudian kita pastikan ke kolom kelas. Nah, untuk kolom nilai juga nanti akan kita pastikan di sini.
Kita ambil datanya dulu. Copy. Dan kita pastikan di sini. Nah, jika datanya sudah seperti ini, berarti kita bisa melakukan uji normalitas. Jadi kita bisa menganalisis datanya, apakah data ini normal atau tidaknya. Itu langkah kita adalah pertama, kita ambil analyze, kemudian kita geser, kita cari deskriptif statistik. Akan muncul seperti ini, kemudian kita ambil explore. Nah, di sini akan muncul tabel baru, yaitu ada dependent list dan juga ada factor list. Untuk hasil belajar, kita pindahkan ke dependent list, sedangkan kelas kita masukkan ke dalam factor list. Kemudian kita klik plot. Nah, akan muncul seperti ini, karena kita akan mencari uji normalitas, maka kita checklist normality plot with test. Kemudian klik continue, terakhir klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dari hasil ini kita dapat melihat apakah data kita ini normal atau tidaknya. Untuk menguji normalitas ini ada ketentuannya, yang mana untuk uji normalitas kita dapat melihat apakah data kita itu normal atau tidaknya berdasarkan ketentuan berikut ini, yang mana untuk jika data itu dikatakan normal, yaitu jika nilai signifikan p-value-nya kecil dari 0,05, kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikan p-value-nya besar dari 0,05, kesimpulannya data berdistribusi normal. Nah, kita lihat lagi pada data ini, apakah nilai signifikannya besar atau kecil dari 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data ini di sini tertulis 0,200. Artinya data kita ini berdistribusi normal. Ya, Pak Ibu? Nah, itu cara untuk menguji normalitas. Nah, dari data yang sama, kita juga dapat bisa menguji homogenitas dan uji one way ANOVA. Nah, caranya bagaimana? Kita klik analyze, kemudian kita ambil compare mean. Kita ambil compare mean. Kemudian di sini ada one way ANOVA. Kita klik one way ANOVA, muncul ada data dependent list dan juga factor list. Untuk hasil belajar, kita masukkan ke dalam dependent list. Sedangkan kelas, kita masukkan ke dalam factor list. Kemudian setelah ini, baru kita klik option. Kita klik option. Kemudian kita checklist homogeneity of variant test. Kemudian kita klik continue. Setelah itu baru OK. Nah, juga akan muncul kolom seperti ini untuk melihat apakah data kita ini homogen atau bagaimananya dapat dilihat pada kolom seperti ini. Nah, dasarnya apa? Kembali kita lihat bahwa untuk uji homogenitas, jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, kesimpulannya varian data tidak homogen. Jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, kesimpulannya varian data homogen. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa
nilai signifikan p-value-nya yaitu berkisar pada angka 0,02. Artinya data ini besar daripada 0,05. Berarti data kita adalah varian data kita adalah homogen, itu karena besar daripada 0,05. Nah, untuk uji tes one way ANOVA-nya juga bisa kita lihat di sini bahwa untuk datanya yaitu signifikannya berkisar pada angka 0,287. Artinya di sini juga besar daripada 0,05. Itu berarti untuk uji one way ANOVA-nya yaitu kesimpulannya tidak ada perbedaan data secara signifikan. Nah, Bapak Ibu, itulah cara untuk melakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Nah, itu berikutnya yang akan kita lakukan adalah uji t-test, yang mana kita masih menggunakan data yang sama. Untuk uji t-test ini, yang pertama langkahnya kita kembali ambil analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih independent sample test. Kita pilih independent sample test. Nah, juga muncul seperti ini tadi. Langkahnya sama. Untuk hasil belajar kita masukkan kepada tes variabel, sedangkan untuk kelas kita masukkan ke dalam grouping variabel. Nah, kemudian setelah ini masuk, kita klik define group. Oke, untuk define group, untuk grup 1 kita klik 1, untuk grup 2 kita klik 2. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Itu kita melihat apakah independent sample test kita ini itu sesuai dengan konsep awalnya, yaitu yang mana untuk konsepnya dasar uji independent sample test ini, yang mana uji independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang tidak berpasangan. Jadi syarat uji statistik parametriknya itu adanya uji normalitas dan uji homogenitas. Jika tidak terpenuhi, maka kita akan lakukan uji statistik non-parametrik. Nah, jadi dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan atau tutelet atau to-set P-nya kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan hasil belajar kelas B. Namun, jika nilai signifikan tutelet atau to-set P-nya besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa signifikan to-set P-nya berkisaran pada angka 0,87. Artinya apa? Artinya bahwa nilai p-value-nya, nilai signifikan to-telet-nya dan nilai to-set-nya berada pada kisaran besar daripada 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar kelas A dan kelas B. Jadi, Bapak Ibu, itulah langkah-langkah kita dalam mencari dan menentukan nilai uji kita, mulai dari uji normalitas, uji homogenitas, uji one way ANOVA, dan terakhir ini uji t-testnya. Jadi, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.